Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 24 jam. Wah, hari ini sangat menarik sekali karena saya ditemani oleh moderator yang cantik, yaitu ada Mbak Febrianti Rukmana. Dan kegiatan kali ini adalah kegiatan yang sangat spesial, yaitu adalah podcast keorganisasian dari PPI Dunia. Ya, mungkin sebelum itu saya sambut dulu deh. Halo Mbak Febrianti Rukmana, gimana kabarnya? Halo, halo. Halo, salam perhimpunan, salam 24 jam semuanya. Kebetulan nih, Mas sudah memperkenalkan saya nih. Tapi kayaknya Mas belum memperkenalkan diri sendiri nih. Nanti nggak ada yang kenal loh, Mas. Waduh, Loh. benar, benar, benar. Ya, halo, salam kenal semuanya teman-teman. Salam kenal, saya Muhammad Dava Syedana, biasa dipanggil Dava. Saat ini saya sedang kuliah di National Pingtung University of Science and Technology, ngambil jurusan Pertanian Tropis dan Kerjasama Internasional. Kalau Mbak Febri gimana nih? Kuliah di mana? Dan ambil jurusan apa nih Mbak Febri? Kebetulan saya sendiri juga baru menyelesaikan studi S2 saya nih di CITIBC Business School di Taiwan untuk jurusan administrasi bisnis gitu. Dan rencananya masih akan stay nih di Taiwan karena akan melanjutkan pendidikan lagi. Nah, mungkin itu short infonya dulu ya, tipis-tipis dulu ya, karena kalau misal Tipis-tipis. kepanjangan, kayaknya malah kalah nih sama dua narasumber selanjutnya nih. Takut banget Benar, nih. benar banget. Ya, ngomong-ngomong Mbak Febri, hari ini kan kita kan bahas terkait dengan podcast keorganisasian. Nah, ini tema kita apa ya Mbak Febri? Boleh nggak nih disebutin nih? Apa nih? Boleh banget dong. Jadi hari ini sebenarnya topiknya tuh sangat menarik banget ya, karena kita ini mau membahas tentang organisasi versus kuliah. Gimana nih? Organisasi lebih penting nggak ya dari kuliah? Iya, kalau bisa keduanya, kenapa tidak nih? Wah, kan gitu dia Mbak. Oke, jadi sebelum itu, mari kita undang ini. Ini karena saat ini sudah hadir nih tokoh muda inspiratif kita. Mungkin saat ini saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama dulu nih Mbak. Baru nanti Mbak Febri bakalan gantian nih mengenalkan narasumber Boleh. yang kedua. Ya, ini adalah tokoh muda kita yaitu Mas Abdul Azam Latif. Beliau lahir di Dumai dan beliau ini saat ini sudah menyelesaikan kuliah ya S1 di Lipia Jakarta dengan beasiswa Kerajaan Arab Saudi, Mbak. Dan kemudian beliau S1 di STAI Indonesia. Pengalaman dan achievement beliau Sekretaris HMI Lipia tahun 2018-2019. Kemudian juga Ketua KSI Akses Lipia 2018-19. Bapernas Vose Nasional tahun 2019-2020. Kemudian juga Presiden Vose pada tahun 2020-2021. Kemudian juga beliau ini pengurus Rabu Hijrah yaitu pada tahun 2022 sampai 2024 dan bidang kepemudaan pengurus pusat MES 2021-2023 dan kemudian juga ketua bidang media LDMI PBHMI 2022 sampai sekarang ini. Kemudian juga Mbak, ternyata selain dari pengalaman organisasi, beliau ini ternyata menorehkan berbagai banyak penghargaan. Dan ini boleh di-spill dulu ya. Oh, Yang boleh, pertama adalah boleh. beliau ini merupakan founder sahabat Exyar, kemudian juga Duta Muslim Leaderpreneur oleh Menteri BUMN 2021. Kemudian juga beliau menjadi Duta Ekonomi Syariah oleh Ketua Umum MES 2022. Kemudian penggagas konsolidasi nasional ekonomi dan keuangan syariah 2023. Untuk itu, kita sambut Mas Azam. Berikan tepuk tangan dong. Wah. Wah, keren sekali Halo. ya ini. Halo Mas Azam, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah binikmati sholihah. Sehat alhamdulillah. Waduh, sehat. Saya kalau lihat wajah Mas Ajam ini makin semangat dan makin ingin mengulik-ngulik lagi nih. Kok bisa sih orang sehebat beliau ini gitu kan? Dan ini suatu kehormatan bisa kita undang nih di PPI Dunia. Oke. Pun. Dan mungkin selanjutnya boleh dong. Iya, ampun ya Mas. Boleh Mbak Febri untuk dikenalin untuk narasumber berikutnya nih. Boleh banget. Tadi kita udah bertanya-tanya, kok bisa, kok bisa. Nah, kalau mendengar narasumber yang selanjutnya ini, lebih wow lagi nih ya. Kayak bertanya-tanya, aduh, kok orang-orang makan apa ya pada sepinter ini, pada sewow ini gitu ya. Nah, langsung aja di narasumber kedua ini ada Mbak Anindya Arsa, merupakan seorang education content creator dengan lebih dari 200.000 followers yang berfokus pada konten edukasi hukum, pendidikan, dan kepemimpinan serta self-improvement.
Nah, Mbak Anindya Arsa sendiri merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2019. Beliau lulus dengan predikat cum laude dan meraih prestasi sebagai Most Outstanding Student Non-Academic kategori FHUI 2021 dengan prestasi di bidang debat dan karya tulis. Mbak Anindya juga merupakan alumni dari Sekolah Staf Presiden Angkatan 2 yang diadakan oleh Pertamina dan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia. Dan saat ini, ia merupakan bagian dari tim khusus kesekretariatan lintas sektor di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Tanpa berlama-lama lagi, saya panggil selamat datang Mbak Nindya Arsa. Selamat datang. Thank you so much udah mengundang aku. Anyways, nama aku Anindita. Oh, Kurang oke. teh. Ya, Anindita. Bisa dipanggil Anin. Oke. Halo Mbak Anin, mohon maaf nih ada kesalahan penyebutan. Cuman It's okay. udah melihat Mbak Anin, Mas Azam, wah kita udah kayak kok bisa gitu ya, benar-benar sangat luas sekali nih kayaknya. Betul gak nih Mas Bapak? Benar banget Mbak Febri. Mungkin sebelum kita masuk nih ke pertanyaan-pertanyaan inti, saya boleh nggak sih nanya sama Mas Azam atau Mbak Anin gitu kan? Boleh nggak sih di sharing gimana sih dulu Mas Azam waktu kecil dan gimana sih dulu Mbak Anin waktu kecil sehingga bisa jadi Nah, orang yang hebat nih sampai sekarang? Waduh. Mungkin dimulai dari Mas Azam dulu deh. Gimana Mas? Silakan. Iya, emang luar biasa ya. Vibe vibe pembawaan Mas Dava ini sama Mbak Febri ini mengeluarkan semangat kepada khususnya saya nih ya. Mungkin ke Mbak Anin juga gitu ya. Jadi podcast kita pada saat ini itu lebih lebih hidup ya, lebih sumringah seperti itu ya. Luar biasa. Terkait di mana saya kecil sih sebenarnya saya hidup di keluarga yang sederhana ya. Ya, bapak saya Satpol PP, terus ibu saya guru SMP ya. Jadi memang dari kecil sudah dididik dengan tanda kutip keras seperti itu ya, sehingga terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya challenge ya, dan sifatnya menantang gitulah ya. Pokoknya hal-hal yang sifatnya menantang itu sudah terbiasa dari kecil ya. Bahkan saya dari SMP itu sudah tidak sama orang tua lagi. Jadi saya SMP itu sudah disuruh ngerantau gitu, sudah disuruh keluar dari kota ini gitu ya. Bahasa kasarnya seperti itu. Cuma niat baiknya adalah bagaimana kalau kata Quran itu kan fantasiru fil art ya. Jadi bagaimana saya disuruh dari SMP itu udah keliling lah ya, pergilah jauh-jauh dari rumah gitu. Coba cari suasana baru di luar sana gitu. Ya mungkin atas dasar hal itulah yang kemudian bisa menjadi apa ya, bisa membentuk kemudian apa ya, semangat saya ya, dan sampailah kepada jenjang perkuliahan dan sampai saat ini. Seperti itu sih Mas Dava singkatnya. Wah, luar biasa. Memang track record beliau ini tidak diragukan lagi ya Mbak ya. Jadi memang saya suka baca biografi tokoh nih. Mas Azam ini salah satu calon tokoh eh, di Indonesia gitu kan. Bukan hanya tokoh di Indonesia mudah-mudahan, tetapi juga di dunia ya. Amin, amin ya amin, rabbal amin, alamin. amin. Berarti kita Amin. bantu mengawal ya nih ya, karirnya Benar, Mas benar. Azam ya. Yang penting jangan lupa aja sama moderator kita hari ini nanti Mas Ajam ya. Kalau Ya, kalau sudah sukses Mas. ya. Jadi Mas Dava mau jabatan apa, Karis? Waduh, Waduh. luar biasa. Iya. Siap, siap. Nah, karena tadi Mas Azam juga sudah bercerita nih tentang masa kecil ya, penasaran juga nih, kalau Mbak Anin masa kecilnya tuh gimana sih Mbak sampai sekarang bisa se-wow ini punya 200.000 followers? Mungkin boleh bagi tipsnya dong Mbak Anin. Okay, first of all, thank you so much kakak-kakak for inviting me. It's such an honor to me dan senang banget bisa. Padahal aku belum S2 ya, di luar belum dapat LPDP juga nih, belum coba tes juga nih. Tapi senang udah diundang BPI Dunia manifestasi juga ya. Semoga bisa menyusul kakak-kakak semua. Anyways, tadi kan kita belum masuk ke pertanyaan India, tapi kita chit-chat dulu lah ngebahas masa kecil aku gitu. Tadi aku dengerin Mas Azam juga kalau selama masa kecilnya mungkin hidupnya struggle dan lain-lain gak beda jauh kok sama aku gitu. Aku juga soalnya mama papa aku tuh saat itu kayak agak cukup lama dikasih amanah untuk punya anak gitu. Bisa dikatakan justru di usia yang udah sekitar papa kayaknya 50-an gitu ya, mama 40-an, pokoknya barulah ada aku. Dan
abang aku. Sorry, mama 30-an lah. Nah, terus ya udah gitu. Saat itu papa udah pensiun. Nah, masa-masa jaya sudah lewat itu gitu. Dan di saat itu aku masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tuh ya justru cukup struggle lah gitu. Jadi selama masa kecil sih sejauh ini mungkin memang aku bukan berasal dari keluarga yang privilege gitu dan memulai ketika aku ingin sesuatu aku harus bekerja keras dan aku tuh dibesarkan dari keluarga yang mungkin sangat-sangat sederhana mendekati saat itu kurang gitu tapi nggak apa-apa kayak justru dengan adanya keterbatasan tersebut yang bikin aku jadi keluar zona nyaman dan berusaha untuk apa ya bisa mendapatkan apa yang aku mau salah satunya dengan mengemban pendidikan yang aku harapkan gitu saat itu pun aku di UI gitu ya pada akhirnya membiayai sekolah aku juga dengan jeripaya aku dengan beasiswa magang dan sebagainya nantilah kita sharing pas udah masuk ke India tapi pas masa Wah, ya, tapi pas masa kecil sih emang aku tuh pindah-pindah rumah juga, sempet kayak pindah-pindah sekolah, pindah rumah. Ya karena tadi ada berbagai keterbatasan, terus papa harus cari kerja di berbagai kota dan lain-lain gitu. Jadi kayak wah sangat struggle. Aku juga harus dituntut untuk adaptif karena dari kota Pontianak, aku lahir di Pontianak gitu, Kalimantan Barat, harus pindah ke daerah Jawa Barat. Terus dari Jawa Barat juga selama di Bandung, aku pindah ke Bekasi, Bogor, Cirebon, Depok, banyak banget Sukabumi. Jadi kayak dituntut untuk adaptasi gitu tapi ya itu yang membuat aku jadi mungkin sekarang senang untuk bersosialisasi sama banyak orang dan nggak terlalu sulit untuk beradaptasi sama lingkungan kayak gitu itu sih sih. wah, memang luar biasa ya Mbak Febri ya. Ini jadi kalau memang dilihat memang pantas sih mereka ini bakalan jadi orang sukses ya Mbak Febri ya. Kalau dilihat Betul dulu dari banget. dari kecilnya saja sudah punya tantangan begitu kan hingga besar ini sudah tinggal menunggu mekarnya saja gitu Mbak ya. Sudah memanen hasilnya kalau bahasa pertanian gitu dia Mbak. Betul. Wah, memang benar-benar pertanian sekali ya. Tapi betul-betul. Karena dari kesulitan-kesulitan yang ada, akhirnya mereka nih menunjukkan gitu ya, siapa yang bekerja keras, akhirnya sekarang bisa memanen hasilnya. Nah, ini yang kayak kita perlu ulik-ulik lagi nih kerja kerasnya nih. Dan challenge-nya apa nih kayaknya? Oke, baik Mbak Febri. Nah, ini kita tadi udah mengulik nih tentang bagaimana sih background Mas Mbak kita yang sangat luar biasa sekali. Ternyata mereka dulu hidup penuh tantangan hingga sampai saat ini ternyata bisa kita buktikan orang sukses itu pasti punya tantangan dan ceritanya masing-masing. Nah, mungkin kita Betul. masuk nih ke pertanyaannya Mbak. Untuk Mas Azam dan Mbak Anin gitu kan. Kira-kira apakah bisa menjalankan kuliah dan organisasi secara bersamaan? Karena tadi udah banyak organisasi, pintar pula, semua Mas dan Mbak mau ambil ini kan gitu. Satu-satu aja boleh nggak sih gitu? Apa atau ada tips dan trik khususnya nih? Gimana nih Mas Mbak? Mungkin dari Eh, Mas Ajam dulu deh, silakan. oh ya, saya dulu. Saya padahal mau mendahulukan Mbak Anin ya kan. Karena dari plat merah gitu. Oke. Eh, Sebenarnya sih nggak ada trik khusus atau apa sih Mas Dava ya. Karena memang niat saya ketika saya berkuliah ya itu niat utamanya adalah belajar ya. Maka sebelum saya masuk ke dalam dunia organisasi, saya pastikan dulu otak saya ini nyambung dengan pelajaran-pelajaran yang ada ya. Saya tahun pertama saya ketika berkuliah itu tidak sama sekali mencicipi organisasi walaupun pada saat itu banyak teman-teman saya yang kemudian mengajak untuk ayo masuk sini, ayo ikut pelatihan ini, ayo ikut apa segala macam kan. Nah, itu kan pasti baik banget ya apalagi ketika kita masih maba ya seperti itu ya. Nah, namun di tahun pertama ya memang ini sebenarnya nasihat juga dari orang tua saya ya karena saya kan dari kota Dumai ya, kota kecil yang ada di Riau. Itu di Riau tuh di pinggir-pinggir lagi gitu kan. Nah, nasihat yang utama adalah Latif, kalau nanti memang kamu kuliah di Jakarta, kalau kamu ambil itu beasiswa, ya pastikan niat utama kamu adalah belajar dan pastikan otak kamu dulu yang nyampe di situ. Jangan sampai kamu kemana-mana, tapi otak kamu nggak nyampe, itu jangan sampai. Nah, itu yang nasihat utama yang saya bawa ke Jakarta pada saat itu. Nah, barulah ketika tahun pertama, ketika saya coba tes dulu kuliah ini, ya kan, karena kan kuliah ini juga apa namanya juga ada tantangannya ya. Kalau misalkan nilainya turun itu bisa langsung di DO gitu kan. Nah, karena kan beasiswa kan. Nah, itu saya coba dulu setahun pertama gitu kan. Padahal di tahun pertama itu banyak sekali teman-teman saya yang ikut organisasi A, B, C, D segala macam dan itu menawarkan pada saya juga.
Nah, barulah ketika habis tahun pertama, saya rasa ternyata otak saya kayak sanggup nih kan, kayak sanggup nih. Dan itu yang pertama. Yang kedua adalah motivasi saya untuk ikut berorganisasi juga adalah saya kuliah di Jakarta, di ibu kota ya. Sekarang walaupun udah nggak jadi ibu kota, maaf. Ya, di ibu kota ya. Saya harus bisa untuk kenal dengan istilahnya kalau udah di ibu kota itu privilege walaupun tadi seperti kata Mbak Anin ya, kami tidak mempunyai privilege dari orang tua dan sebagainya, tapi dengan berkuliahnya saya di Jakarta, saya rasa itulah privilege saya. Jadi dan saya ketika baca-baca buku juga susah untuk menggapai orang-orang berada di atas kalau tidak ikut organisasi, gitu kan. Jadi sembari niat saya mencari networking dan belajar, ya saya coba untuk mendewasakan diri saya di organisasi. Karena menurut saya belajar itu nggak cukup hanya di kelas, ya. Apalagi jujur ya, kampus saya kampus Arab dan itu benar-benar membosankan, boring sekali, asli boring, ya. Dan pada akhirnya ya saya memutuskan untuk coba terjun ke dalam dunia organisasi yang memang saya harus pastikan dulu otak saya nyampe di pelajaran. Yang kedua, baru saya putuskan, Bismillah deh, tahun kedua saya login gitu kan, saya login organisasi dan ya alhamdulillah ya tahun demi tahun saya lewati dan saya jalani ya, memang dengan spirit tadi ya, saya bukan siapa-siapa, saya hanya orang kecil dari daerah yang kecil ya, saya mencoba untuk menjadi orang yang besar di kota yang besar. Ya udah, saya besar sekarang badan saya gitu ya. Ya, jadi memang pengalaman saya besar ternyata juga mengikuti badan saya juga besar nih ya. Walaupun saya tuh pernah naik ya dari 70 kilo itu naik ke 110 guys. Itu benar-benar luar biasa itu. Itu ketika COVID. Nah, tapi pada hakikatnya ya, hakikatnya adalah belajar itu gak hanya semena-mena di kelas, tetapi banyak yang kita dapatkan ilmu-ilmu lain itu yang ada di luar kelas. Ya makanya penting belajar sambil berorganisasi ketika kuliah. Ya, seperti itu Mas Dava. Wah, luar biasa, Mas Azam. Berarti kita udah dapet nih, kalau dari Mas Azam berarti pertama, tapi ya kita harus benar-benar memastikan dulu otak kita sanggup nih, ya kan? Nah, abis itu katanya Mas Azam kalau udah sanggup, kita harus explore lagi nih keluar. Karena belajar itu nggak cuma di kelas doang nih, tapi di luar kelas juga ada. Kalau menurut Mbak Andin gimana? Setuju gak secara Mbak Andin nih di UI nih sudah pasti sebenarnya otaknya ah, top tier sekali nih. Nih, oke, tadi pertanyaan menarik banget. Sebenarnya organisasi atau kuliah mendingan mana? Ya kalau bisa keduanya kenapa enggak gitu. Tadi poin-poin yang disampaikan Mas Azam sangat benar ya. Apalagi sebenarnya kemarin BPS habis rilis data juga. Sekitar 9,8 juta Gen Z atau 10 juta Gen Z itu dianggap pengangguran. Dibilang kayak gitu, apa sih akar masalahnya gitu. Ya akar masalahnya ya terlepas dari datanya mungkin juga nggak benar-benar. Karena kan kebanyakan data yang dikeluarkan adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor mungkin yang tercatat gitu, misalnya di pemerintahan atau di swasta. Sedangkan Gen Z sekarang kan lebih banyaknya yang beralih gitu, transisi ke dunia digital gitu, content creator dan lain-lain di industri kreatif yang tidak tercatat. Tapi terlepas dari poin itu, gimana nih Gen Z yang beneran nganggur atau lulusan sarjana masih pada banyak yang nganggur gitu? Apa sih permasalahannya? Permasalahannya yang kita lihat adalah bahwa memang ketika kita di sekolah ataupun di kuliah yang diajarkan 15% itu mungkin teori ya gitu. Sorry, maksudnya kebanyakan itu hard skill gitu, which is teori gitu. Sedangkan dalam dunia kerja sebenarnya yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan adalah soft skill gitu. Jadi 85%-nya yang memang itu yang harus kita cari gitu dari sektor informal gitu. Bukan informal kali ya, tapi maksudnya non akademis gitu ya. Udah ya, itu di organisasi gitu. Makanya kalau ditanya sebenarnya organisasi itu penting nggak sih? Penting, tapi balik lagi, kalau aku sering banget menjawab pertanyaan ini, aku selalu bilang preferensinya terserah kalian gitu. Karena setiap orang, setiap anak, setiap siswa, mahasiswa, kita tuh punya goals, punya preference yang berbeda gitu. Ada yang memang aku pengen jadi mahasiswa berprestasi sehingga aku ketika kuliah fokusku belajar. Aku pengen lulus cum laude ketika aku harus ngejar IPK. Tapi memang ada yang anak-anak seperti aku yang aku kenapa organisasi karena pertama adalah aku ingin meningkatkan soft skill yang nggak aku dapatkan dari kelas gitu. Lalu yang kedua aku juga merasa bahwa
networking tadi yang Mas Azam sampaikan juga bahwa relasi itu penting banget banget banget. Aku juga mungkin nggak bisa di titik ini ya tanpa bantuan relasi-relasi aku gitu. Jadi relasi yang aku cari juga gitu. Lalu apa ya? Intinya yang ketiga aku menjadikan itu menjadi sarana eksplorasi diri gitu. Aku karena kayaknya sangat disayangkan ya ketika kita kuliah itu kan beda sama SMA ya mungkin dari jam 8 pagi pulang jam 5 sore atau jam 4 sore gitu. Tapi kalau kuliah apalagi waktu di UI aku kayaknya nggak selama itu gitu. Kayak misalnya masuk jam 9 keluar jam 11 terus masuk lagi jam 1 keluar jam 3 misal. Which is 4 jam doang gitu dalam sehari. Kadang juga cuma ada yang satu mata kuliah. Sehingga aku ngerasa aku ngapain nih gabut juga nih. Jadi aku coba untuk eksplorasi diri dengan mengikuti berbagai organisasi gitu. Nah, awal mulanya juga sebenarnya aku sering banget ngobrol sama kakak tingkat aku dan aku selalu tanya gitu kayak, "Kak, ini aku punya minat ke sini 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 kira-kira bagus ikut mana nih?" Misalnya, "Kak, aku suka public speaking, aku suka debat, aku masuk mana nih?" "Oh, ya udah masuk aja ILDS Indonesian Law Debating Society di FH gitu, debat hukum." Atau, "Kak, aku suka riset misalnya." "Oh, kamu masuk ke ini aja, masuk ke ini gitu." Terus aku bilang, tapi nanti kalau aku kebanyakan kegiatan, nanti terlalu sibuk gimana dong akademisnya, bla bla bla. Terus dia cuma bilang kayak gini, "Nin, semakin kamu sibuk, semakin kamu bisa bagi waktu." Ternyata benar, aku ngerasa bahwa ketika muda, ketika waktu kita luang, yang ada tuh kita malah, apa ya, semakin luang justru semakin kayak ngerasa nggak bisa manfaatin waktu gitu. Karena kayak, oh ini waktu aku kosong gitu. Tapi ketika kita diberikan berbagai kesibukan, aku bahkan bikin to-do list gitu. Tiap pagi mau ngapain, habis itu mau ngapain, dan lebih jauh tertata. Semakin bisa ngatur waktu. Jadi mungkin kalau ditanya balik lagi gitu ya, apakah lebih baik kuliah atau organisasi? Kalau bisa keduanya, silahkan keduanya. Karena ilmu yang didapatkan di kelas itu tidak didapatkan mungkin di organisasi pun ilmu yang didapat di organisasi mungkin kita nggak dapetin di kelas gitu. Jadi ya silahkan eksplor keduanya. Tapi ingat, kalau aku selalu tekenin ke dalam diri aku, tanamin ke diri aku, tugas utamanya adalah tetap di akademis belajar. Karena masuk UI susah, jadi jangan sampai mengabaikan pendidikan utamanya, yaitu di kelas. Gitu sih kalau dari aku, Kak. Wah, mantep banget Mbak Anin ya. Jadi memang saya sepakat juga ya Mbak Febri ya. Ya memang ketika kita ikut organisasi, kemudian juga bisa fokus juga di akademik, ini bisa mampu menyeimbangkan keduanya. Ini benar-benar menjadi manusia yang bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri ya, tetapi juga untuk bermanfaat banyak orang. Wah menarik. Jadi kalau misalnya kalau boleh disampaikan, biasanya kan IPK itu kalau di kuliah itu kan biasanya cuma sampai 4 gitu ya. Mungkin 96 sisanya lagi 96 lagi cari di tempat lain gitu ya, bisa jadi di organisasi gitu kan, atau di tempat lain mencari relasi dan lain sebagainya. Jadi untuk mencapai 100 poin itu bukan hanya di fokus di akademik, tapi juga harus kita banyak berorganisasi untuk aktif di masyarakat. Wah, menarik menarik. Mungkin selanjutnya pertanyaannya apa lagi nih Mbak Febri? Kayak Mbak Febri udah nyiapin pertanyaan nih. Sudah dong. Ini karena pembicaraan makin menarik gitu ya. Kita udah tahu nih. Berarti kalau bisa kedua-duanya kan oke nih, gitu. Tapi kayak tadi Mbak Anin bilang, kalau misalnya fokus utamanya kan sebenarnya di akademis gitu. Jadi sebenarnya pasti banyak dong rintangannya, ya kan? Apalagi Mbak Anin kuliahnya di top university gitu. Ini kan pasti lebih banyak juga nih angin-anginnya, semakin tinggi kan pohonnya, anginnya juga makin berhembus juga nih. Mungkin boleh dong dari Mbak Anin diceritain gitu. Waktu kuliah, terus organisasi juga, kira-kira rintangannya apa aja sih Mbak? Oke, betul, betul banget. Tentunya nggak mudah ya untuk menyeimbangkan keduanya. Makanya aku selalu bilang preferensi ya, karena nggak semua anak mungkin bisa multitasking atau bisa membagi waktu dengan baik. Dan balik lagi, kapasitas dan kapabilitasnya sampai mana itu yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu gitu. Well, kalau aku sendiri ngomongin soal rintangan yang ada tentunya banyak banget. Apalagi aku tuh berasal dari sekolah di daerah gitu, Kak. Sekolah aku tuh sedikit sekali gitu yang melahirkan anak-anaknya untuk masuk ke PTN gitu sehingga mungkin ada mungkin sebelum-sebelumnya itu udah tahun lama mungkin ya gitu ya apalagi UI gitu. Nah jadi ketika aku keterima di Universitas Indonesia aku tuh nggak punya temen gitu karena ya aku dari sekolah daerah satu-satunya saat itu yang keterima di FH dan awal-awal untuk survive ya tentu aku harus make a friends dong aku harus banyak kenalan sama orang dan aku harus keluar zona nyaman banget gitu untungnya aku tuh orangnya lumayan extrovert dan
cuek gitu, maksudnya berani untuk SKSD, maksudnya berani untuk kayak say hi duluan, nyapa duluan gitu. Jadi mungkin salah satu tantangannya adalah tadi ya, pertama dari sisi adaptasi, dan mungkin tadi ya dengan latar belakang aku yang suka pindah-pindah rumah, pindah-pindah kota, jadi lebih cepat, lebih mudah untuk beradaptasi di lingkungan baru. Tapi awal-awal tentu jadi tantangan karena ada culture shock juga. Itu kan dari sekolah daerah tiba-tiba ke anak-anak Jakarta itu ya, anak-anak Jakarta gitu ya, dengan segala gayanya dan lain-lain gitu. Tentunya aku pasti kayak ngerasa minder, insecure, apalagi mereka pinter-pinter. Dan betul, tentunya fakultas hukum, anak-anaknya full of battle, pinter-pinter, kritis, salah ngomong dikit didebatin gitu. Tapi justru aku suka tantangan aku jadikan, instead of jadi ini tuh hambatan, aku jadikan kebutuhan. Ketika ada tantangan malah aku tabrak-tabrak masuk gitu. Jadi apa contohnya? Contohnya saat itu ketika aku maba, ada seleksi lomba debat hukum, tapi aku merasa bahwa aduh aku pengen ikut tapi aku insecure gitu. Mana waktu aku SMA kan aku tuh kerjaannya nyanyi, nari, karena aku anak teater, anak choir, anak paduan suara. Jadi ketika aku di kuliah tuh kayaknya aku nggak pernah punya pengalaman debat, tapi aku iseng, aku ngerasa bahwa aku harus improve skill aku harus keluar zona nyaman, dan sampai pada akhirnya aku ikutlah seleksi lomba debat. Tadinya niatnya adalah untuk nonton aja gitu, tapi long story short, tiba-tiba aku ditarik sama panitia, disuruh ayo maju gitu. Ya udah gitu, lagi-lagi dengan tabrak-tabrak masuk mentality, aku ikut seleksi, dan alhamdulillah ternyata aku lolos gitu. Saat itu pun posisinya aku diseleksi dari banyak orang gitu, yang mereka saat SMA-nya udah sering banget lomba debat, bahkan ada senior-senior kakak tingkat, tapi aku sebagai maba saat itu terpilih menjadi pembicara pertama saat itu di seleksi lomba debat hukum. Dan alhamdulillah lomba pertama aku sama teman-teman, kebetulan yang lolos maba-maba justru, tapi yang dua temanku ini memang dua orang hebat yang dari SMA-nya selalu menang lomba debat. Dan alhamdulillah saat itu kita menjadi apa ya, delegasi FHUI, bahkan delegasi UI ya, karena mewakili alma mater, kita bisa juara satu di Jogja gitu. Dan itu jadi gebrakan lah buat teman-teman maba angkatan kita, karena sebelumnya di ILDS tuh belum, maksudnya sering menang lomba tapi mungkin tidak juara satu untuk maba gitu, tapi kita maba dan bisa juara satu, dan saat itu lawan universitas top banget, banyak universitas yang top juga saat itu yang itu, tapi alhamdulillah kita sebagai maba bisa menang, alhamdulillah gitu sih. Dan balik lagi tadi terkait tantangannya adaptasi, mencoba hal baru dengan apa ya, mentalitas tabrak-tabrak masuk, harus nekat, karena aku selalu percaya untuk bisa tuh harus terbiasa, untuk terbiasanya dulu kita harus paksain gitu ya. Jadi itu yang selalu aku terapin ke diri aku harus keluar zona nyaman supaya aku bisa naik level dalam kehidupan dan bisa explore di level yang kehidupan selanjutnya kayak gitu. Terus mungkin yang ketiga, mungkin tantangannya adalah tadi ya, bagi waktunya sulit sekali, karena saat itu aku ingat banget pas lomba tuh sering banget nabrak sama waktu-waktu ujian gitu. Mungkin bukan nabrak banget pas waktu ujiannya, tapi persiapan waktu ujian. Jadi bagaimana menyeimbangkan waktu antara belajar dan lomba gitu. Apalagi ketika lomba, materinya itu cukup berat gitu. Materi-materi anak-anak semester 5, saat itu aku masih semester 1-2 gitu. Tapi ya that's okay gitu. Aku jadi belajar, walaupun agak kepecah fokusnya, tapi ya tadi semakin kita sibuk, semakin kita bisa bagi waktu, semakin wise dalam menghargai waktu juga gitu. Jadi memang ya ada struggle-struggle, nggak sesempurna itu, sering juga nangis, sering juga nggak makan, sering juga sakit, sering juga pernah aku yang kayak ditegur gara-gara mungkin ada yang kesekip gitu dan lain-lain. Maksudnya aku nggak sesempurna itu, sering bikin kesalahan juga, sering di organisasinya jadinya nggak perform, ada ups and downs dan roller coaster itu tuh ada banget gitu. Tapi ya udah dijalanin, dan aku selalu percaya aku harus selesaikan tanggung jawab, dan aku harus selesaikan pilihan yang aku mulai gitu. Jadi aku tidak meninggalkan apa yang telah aku mulai, dan aku akan selesaikan sebisa mungkin. Gitu sih mungkin dari aku. Wah, menarik banget nih Mbak Febri. Luar biasa. Apa nih yang dapat diambil nih Mbak Febri? Banyak banget ya. Banyak banget, tapi sebelumnya kayaknya mau tepuk tangan sih, kayak nggak bisa berhenti tepuk Wih. tangan pas ngedengarnya. Tapi itu benar-benar luar biasa banget sih. Itu kan berarti membuktikan ya. Sebenarnya ada yang bilang kalau baru masuk ya udah awal-awal pemula gitu ya, santai aja dulu, liatin dulu gitu kan, pahami posisi. Lah ini sebuah gebrakan baru gitu. Bukan cuman bisa menyesuaikan untuk beradaptasi,
tapi menyesuaikan untuk berprestasi. Wah, luar Benar-benar. biasa sekali nih. Wah, menarik ya. Ini cerita kalau dari sudut pandang Mbak Anin gitu kan. Pasti Mas Ajam nih pasti punya sudut pandang yang berbeda nih. Nih saya pengen tahu nih gimana nih Mas Azam gitu kan sampai hari ini udah jadi tokoh nasional ya gitu ya. Gimana Mas Azam? Boleh diceritain nih apa rintangan utama yang dihadapi ketika mahasiswa Mas? Ya, sebenarnya belum ya kalau jadi tokoh nasional ya. Mungkin lebih ke Mbak Anil lah kalau tokoh nasional kan. Kita ini aja, tokoh Dan centang juga, biru aja. waduh, enggak juga. Siap. Mohon maaf, Mbak. Maaf. Aku lihat tadi Mbak Anin belum centang biru ya. Mohon maaf, maaf. Waduh. Ya, belum nih, belum sekredibel Mas Azam berarti. Ini. Salam Mungkin hormat pada Mohon senior. maaf, mungkin bercanda. justru setelah podcast ini centang biru ya kan. Wah, ditunggu ya Wah, rilis di medianya. mudah-mudahan. Amin, amin ya. Amin. Saya suka bercanda ya, Mbak. Mohon maaf ya. Gampang kok, Pak. Tinggal diajuin aja kok, tinggal diajuin aja. Ya. Bisa beli Eh, kan sekarang. ya sekarang bisa beli. Cuma kalau aku alhamdulillah gratis sih. Wih. Keren, keren. Tokoh ya. Mantap. Siap. Ya. Oke, apa ya, menarik ya, sekali lagi menarik saya dari Mas Dafa ya. Masya Allah ya, podcast kita nih ya humble ya, apa namanya, ya berasa kayak nongkrong beneran gitu kita ya. Berasa kayak nongki beneran sebenarnya ini kan, bukan hanya nongki di Zoom, cuma kayak nongki langsung secara langsung gitu kan. Nah, memang ada beberapa rintangan yang saya alami Mas Dafa ketika berorganisasi ya. Mungkin saya akan nyebutin dua aja lah, eh, dua kisah lah ya, kisah pribadi khususnya, yang mungkin ini bisa nanti menjadi pelajaran buat teman-teman yang nonton di luar sana ya. Jadi ketika saya tahun ketiga ya, jadi kan saya itu kuliah S1 6 tahun ya. Jadi di kampus saya S1 itu 6 tahun. 2 tahun itu belajar bahasa Arab, 4 tahun itu masuk ke jurusan gitu. Nah, jadi tahun ketiga keempat lah, tahun ketiga keempat ketika saya lagi aktif-aktifnya organisasi, ya itu saya tiba-tiba saya ditelepon sama sama orang tua ya, sama orang tua ibu saya. Terus saya langsung langsung dimarahi gitu, karena memang ibu saya melihat saya terlalu aktif di organisasi gitu. Nah, ibu saya bilang, Latif, kamu jangan aktif organisasi, itu kuliah susah loh, ntar kamu kayak si A, ya kan, yang mana memang kalau di kampus saya itu, kalau kita istilahnya apa namanya tidak lulus dalam 3 mata kuliah di 1 semester, itu DO. Tapi kalau sekarang nggak tahu ya, peraturan yang terbaru nggak tahu. Kalau peraturan ketika saya masih kuliah nggak lulus dalam 3 mata kuliah itu langsung DO. Nah, jadi memang ibu saya juga kemakan isu juga ya, kemakan isu juga. Nah, saya bilang saya bilang seperti ini ke ibu saya, Ibu, udah, ibu jangan risaukan Latif, ibu doakan aja Latif gitu. Insya Allah dalam waktu dekat ini ibu akan dengar anak ibu ini jadi mahasiswa berprestasi kampus ini. Ya, saya hanya menjanjikan itu, walaupun saya mikir bisa nggak ya gitu kan, bisa nggak ya gitu. Saya aktif organisasi kan, terus saya harus ngejar prestasi juga. Ya demi memberikan respon positif kepada apa-apa yang dipikirkan oleh ibu saya gitu. Ya, dan alhamdulillah di tahun 2021 ketika itu ya, kalau nggak salah ya. Di tahun 2020 akhir atau 2021 awal itu alhamdulillah saya dianugerahkan sama kampus sebagai mahasiswa berprestasi plus mahasiswa teladan. Itu saya, wah, gokil sih ini, gokil, kok bisa gitu kan, saya kayak, ya udahlah, ini skenario Allah gitu kan, karena saya berkeyakinan bahwa sebaik-baik kita menulis skenario, tapi yang paling paten itu skenario Allah gitu ya. Sepaten-paten skenario manusia, ya paling paten skenario Allah gitu kan. Jadi percaya aja sama Allah gitu. Jadi saya ketika saya berorganisasi ya, yang tadi ya, seperti kata Mas Dafa, kita melakukan kebaikan untuk banyak orang, ya saya yakin ya ketika saya fokus juga di organisasi, insya Allah akademik saya juga insya Allah jalan gitu kan. Dan alhamdulillah ya, saya dapat 2 penghargaan itu sekaligus. Nah, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua nih mungkin agak sama kayak Mbak Anin ya. Ya, jadi ceritanya Mbak Anin, jadi ada organisasi ekonomi Islam se-Indonesia,
Ada 250 kampus di Indonesia. Nah, itu organisasi ekonomi Islam itu di Lipia di kampus saya itu masih baru 2018 ya 2018. Nah di tahun 2019 kalau nggak salah ya ini juga menjadi apa ya menjadi salah satu faktor kenapa saya dipilih jadi mahasiswa teladan tadi dan berprestasi juga. 2019 tadi di tahun 2019 itu ada lomba debat ya ini kayaknya sama nih kayak Mbak Anin ya ada lomba debat ekonomi Islam yang diadakan oleh Trisakti. Yang ikut itu UI, IPB, ya kampus-kampus besar lah, kampus-kampus gede lah, kampus-kampus gede. Nah, kami dari Lipia yang pada saat itu masih baru nih organisasinya di Lipia 2018. Di tahun 2019 kami saya beserta teman saya ketika itu dikarenakan apa ya lagi hype-hype-nya organisasi gitu kan. Ya udah deh bismillah deh kita ikut yuk. Udahlah kita yang penting cari pengalaman. Ya udah kita ikut itu debat ekonomi Islam yang diadakan oleh Trisakti ketika itu ya. Nah, kami sih kami lolos perempat final aja itu sudah menjadi nilai luar biasa gitu kan. Nah, jadi ketika penyisihan ya kan ketika bawa penyisihan itu kan mainnya poin. Nah, ketika diumumkan yang masuk ke perempat final ya, itu kan diumumkannya dari yang terakhir. Nah, sampai yang kedua itu nama kampus saya nggak ada. Jadi saya langsung berpikir ya udahlah. Kalau misalkan nggak ada, ya sudah nggak apa-apa, guys. Kita kan nyari pengalaman aja, guys, gitu kan. Karena kan yang dinilai ketika babak penyisihan itu biasanya poin, babak penyisihan. Nah ternyata ketika nomor 1 yang disebutin kampus mana, itu padahal sebelum kampus saya disebutin itu ada IPB, ya UI, terus di bawah lagi ada UGM gitu-gitu kan. Ternyata nomor 1 yang paling tinggi poinnya di babak penyisihan adalah kampus saya Lipia. Itu saya kayak, wow. Lagi-lagi ini skenario Allah sih. Lagi-lagi ini skenario Allah gitu kan. Ini bukan lagi firasat manusia ini udah firasat Tuhan guys. Ya kan? Ini ya udah kita serahkan kepada Allah gitu kan. Kita serahkan kepada Tuhan dan kita loloslah ke perempat final. Nah, kita pun nggak yakin sebenarnya bisa melaju ke semifinal, apalagi bisa melaju ke final. Tetapi Masya Allah perempat final kami menang. Walaupun menangnya ini beda tipis, beda 0, sumpah. Beda 0, terus masuk ke semifinal. Nah, semifinal ke final, bedanya juga 0, juga bedanya. Dan masuk ke final. Nah, kami final ketemu dengan IPB. Dan IPB pada saat itu baru menjuarai debat ekonomi Islam se-internasional di Malaysia. Baru menjuarai itu. Jadi timnya sama. Nah, ya walhasil ya kalah sih di final. Ya nggak apa-apa karena ekspektasi kami ketika ikut lomba debat itu kami nggak sampai ke ranah final, kami bahkan lolos perempat final itu udah bangga bagi kami. Tapi ya alhamdulillah lagi-lagi bukan firasat manusia di sini guys, tapi ini kita serahkan, kita tawarkan kepada Allah. Insya Allah Allah yang bermain di sini, Allah yang menentukan gitu kan. Nah ini mungkin dua kisah yang menurut saya kadang berpikir tentang hal itu, kadang saya sedih ya, terharu, maksudnya sedih terharu kok bisa-bisanya dapat ini, bisa-bisanya dapat ABCD. Cuma lagi-lagi ketika saya dapat achievement itu, pasti saya berpikir, oh ini bukan hanya sekedar achievement, oh ini bukan hanya sekedar penghargaan, tetapi ini juga cobaan bagi saya. Ini cobaan bagi saya. Karena apa? Karena di balik roda kesuksesan kita pada hari ini, di situ juga ada cobaan-cobaan yang harus kita lewati. Karena seperti tadi kata Mbak Ani, untuk mencapai sebuah kemegahan, kita harus melewati jalan yang berliku-liku, jalan berombak-ombak. Nggak ada yang langsung jadi. Apalagi saya yang anak daerah, ya. Ya kan. Bahkan ya di tahun 2021 itu juga, ya, saya diamanahi sebagai Presiden FOSE. Jadi kan tadi ya, organisasi ekonomi Islam, ya, se-Indonesia itu namanya FOSE. Ada 250 kampus. Ya, dan bayangkan apa kampus Lipia yang organisasinya itu masih baru di situ 2018, tetapi di tahun 2020 akhir sampai tahun 2021 itu ada mahasiswanya yang dipilih secara nasional untuk menjadi pimpinan FOSE pada saat itu di Jogja, dan itu saya. Dan saya lagi-lagi ya Allah, maksudnya ya udahlah, benar-benar saya serahkan kepada Allah, biarkan Allah yang bermain di sini.
Dan ya ketika di Jogja pun, ketika terpilih pun ya udah, ketika terpilih saya bilang Bismillah, sami'na wa ta'na, saya jalani amanah ini. Ya, sampai akhirnya saya merasa terharu ketika ini mohon izin agak lama, merasa terharu ketika saya diajak langsung diajak langsung ya, atau diundang untuk minum teh di rumahnya Pak Yusuf Kala. Bayangkan saya hanya anak daerah, guys. Hanya anak daerah yang jauh di sana, di Riau, kota kecil lagi kan. Bisa-bisanya diundang minum teh ke rumah kediamannya Pak Yusuf Kala, yang mana ketika itu kita membicarakan tentang dana wakaf masjid-masjid seperti itu. Nah, itulah yang kemudian yang saya rasa ya, kalau kita sudah libatkan Allah, maka everything is possible. Seperti itu. Wah, luar biasa nih. Memang ceritanya ini menarik sekali ya antara Mas Azam, Mbak Anin gitu ya. Jadi kalau boleh dibilang nih, boleh angkat kami jadi murid Mas dan Mbak nggak nih? Kan gitu. Iya nih, kayaknya Untuk udah lebih langsung banyak pengen, belajar. betul-betul langsung pengen ngomong ampun suhu gitu ya. Ampun suhu Wah, gitu ya. bener-bener luar biasa sekali loh. Bukan cuman berarti prestasinya, tapi perjalanannya itu juga benar-benar menginspirasi banget gak sih Mas Dava? Benar-benar. Wah, luar biasa. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih, Mas. Nah, dan Mbak semuanya. Saya mau bertanya kepada Mbak Anin gitu kan. Nah, tadi kan kalau Mbak Febri nanti boleh bertanya nih ke Mas Azam gitu. Karena Mbak Anin kan saat ini kan lagi di posisi apa ya? Tim staf khususnya nih di Kemenpora RI. Jadi saya juga penasaran nih kan gitu. Kira-kira gimana sih Mbak capaian Mbak hingga bisa sampai di posisi tersebut? Apakah ini organisasi itu mempengaruhi sampai di posisi tersebut? Nah, gitu. Kira-kira gimana nih Mbak Anin? Mungkin boleh sharing-sharing nih kepada kita semua. Gimana Mbak? Silakan. Oke, oke. Mungkin ya aku tadi pengen nge-highlight satu hal yang kata Mas Azam, bahwa kalau Allah sudah menghendaki, nothing is possible gitu. So, dari yang impossible jadi I'm possible gitu. I'm possible. Dan aku percaya bahwa memang mungkin usahaku 20%, 80%-nya, atau bahkan 100%-nya itu karena Allah gitu. Jadi aku ngerasa memang aku bisa ada di titik ini tuh nggak pernah nyangka, Kak, karena dulu waktu aku pengen masuk ke UI juga kan kayaknya susah banget gitu ya, dari sekolah yang daerah, terus anak-anak yang nggak ada yang keterima di UI gitu, baru 1 2, dan itu juga masih male dominance gitu kan. Jadi aku bisa apa namanya, aku juga disempet diremehin, kayak aku mau di PTNA itu kayak diremehin gitu, Kak. Jadi apalagi bisa ke UI itu udah ngerasanya wah alhamdulillah banget gitu. Um, Bisa keterima di UI, jadi nggak pernah terbayangkan ketika di UI pun alhamdulillah aku punya berbagai pencapaian yang tentunya aku ngerasa ini campur tangan Tuhan banget sih, campur tangan Allah gitu yang bisa membawa aku ke sini. Karena aku benar-benar nggak tahu ya, aku juga kadang kalau throwback yang lalu-lalu kayak aduh kok bisa ya aku kayak gini, jadi kayak hoki aku kayaknya luck aku tuh besar banget juga gitu, dan ya campur tangan Allah gitu. Nah, tapi mungkin sedikit menjawab dari sisi usahanya ya kali ya, kenapa aku bisa ada di titik ini gitu. Sebenarnya dari awal memang karena aku anaknya organisatoris banget gitu. Dari aku maba tadi ya udah aktif di kepanitiaan, bahkan di organisasi gitu. Bahkan pas dari maba tuh aku sering banget yang kayak di kampus tuh sampai jam 3 pagi. Pernah kayak gitu, jam 2 pagi, dan itu masih FGD gitu, masih FGD, masih kayak ngurusin acara dan lain-lain gitu. Terus pulang-pulang harus belajar buat nanti materi selanjutnya ketika dibahas di kelas, atau buat apa namanya, buat ujian dan lain-lain. Aku sering banget begadang. Aku pernah yang kayak paksain minum kopi sampai 2 gelas dan lain-lain demi aku supaya nggak tidur gitu. Dan pernah lah aku kalau inget-inget masa-masanya tuh, wah gitu, aku mana kan uang aku pas-pasan banget dulu gitu. Jadi nggak bisa makan banyak dan enak gitu, tapi uangnya aku beliin kopi, dan jadinya ya emahnya sangat sering kaumku juga saat itu. Tapi ya udah aku paksain belajar, nggak begadang, ngabisin kopi, ya pulang ujian aku muntah-muntah sakit, sering pernah ngalamin kayak gitu. Jadi kadang aku sebel juga gitu, aku sebagai influencer dan content creator kadang suka dijudging juga kan, suka ada aja lah head comment atau apa yang kayak, karena kan kita yang di dunia creator ini kan pasti, apalagi di edukasi, mungkin kita sering banget
menunjukkan prestasi kita atau pencapaian kita ya mungkin buat some people, buat sebagian orang tuh pencapaianku tuh nggak seberapa gitu Kak. Dan ya udah aku juga nggak pernah ngeklaim diri aku yang paling pintar atau apapun. Aku bukan orang pintar, makanya aku belajar. Dan karena aku bukan orang pintar, ketika aku mendapatkan pencapaian justru aku posting gitu karena ya kalau dibilang Anda suka bangga-banggain dirinya ya karena aku tuh sesusah itu buat dapetin itu semua gitu. Jadi dan sebenarnya tujuannya adalah lebih ke untuk menginspirasi dan memotivasi gitu. Tapi that's okay, itu pandangan orang. Cuman itulah sebenarnya perjuangannya tuh nggak mudah untuk dapetin itu semua gitu. Dan kalau selama aku berkuliah memang aku fokus ke akademis tapi aku aktif di organisasi dan jadi dari maba kepanitiaan terus mulai ikut lomba juga kompetisi juga debat karya tulis ilmiah terus aku sempat nge-BEM di Badan Eksekutif Mahasiswa itu 2 tahun. Tahun pertama sebagai BPH Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa, tahun kedua alhamdulillah diamanahkan untuk naik jabatan sebagai koordinator bidang kemahasiswaan gitu. Saat itu juga pegangnya tuh belasan program kerja tentunya gitu dan aku harus mengurusi karena aku di bidang kemahasiswaan Universitas pusat gitu ya di sentralnya di pusatnya jadinya aku bener-bener harus ngurusin segala kebutuhan mahasiswa UI kayak apalagi waktu itu lagi zamannya COVID Kak aku inget banget ini sharing sedikit ya bahwa pas COVID tuh inget banget banyak banget kan yang karantina gitu sampai asrama di UI pun dijadiin tempat karantina dan aku tuh benar-benar posisinya kan lagi WFH ya semuanya dirumahkan karena ada bukan lockdown apa sih PSBB ya bahasanya dulu. Jadi aku tuh sering banget dapat requestan buat karena kan aku harus ngurusin apa ya kayak vaksinasi terus karantina anak-anak yang terkena COVID gitu. Aku sering banget udah capek banget kerja dan lain-lain kerja di organisasi ya. Terus harus belajar juga saat itu aku 24 SKS beberapa semester gitu kan langsung SKS-nya gemuk banget gitu. Aku capek terus sering banget dikontak sehari tuh bisa puluhan chat gitu ya atau ratusan gitu terus aku sering banget angkat telepon itu tuh aku tuh lagi nangis kayak tapi orang-orang tuh yang kayak butuh aku yang kayak Mbak saya orang tuanya si A nih dia kena COVID tolong dong disediain kamar buat karantina aku cuman bisa ngehapus air mataku terus aku cuman bilang kayak oke Pak saya akan komunikasikan ya saya usahakan padahal itu kayak sebenarnya ribet banget prosedurnya terus banyak juga yang banyak lah yang butuh bantuan karena aku Departemen Advokasi dan Kesejahteraan tentunya banyak mahasiswa yang mengeluhkan biaya pendidikan apalagi sekarang isu UKT lagi naik juga gitu ya tidak terlepas gitu sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya aku ngurusin banget teman-teman yang terdampak gitu apalagi lagi COVID banyak yang UKT-nya dia kelas internasional tiba-tiba COVID orang tuanya shutdown gitu bisnisnya sehingga ya bangkrut segala macam ya itu harus gimana gitu bingung juga gitu tapi aku usahakan aku negosiasi ke pihak-pihak terkait gitu dan benar-benar otak, tenaga, waktu, pikiran semua aku kerahkan untuk bekerja di organisasi dan berkontribusi di organisasi gitu. Sampai akhirnya ya tidak terlepas dari keberhasilan yang terwujudkan gitu kayak misalnya alhamdulillah bareng teman-teman bisa menyelenggarakan vaksinasi untuk 10.000 mahasiswa atau bahkan warga Depok gitu pengabdian masyarakatnya dapat gitu kan terus juga ya untuk pelayanan ke mahasiswa UI juga kita usahakan dan lain-lain gitu jadi banyak hal yang mungkin itu yang cukup memberikan fondasi aku bisa ada di titik menjadi pelayan publik lah gitu awalnya dari BEM gitu BEM yang benar-benar ngajarin aku banyak hal juga kan nggak cuman secara teknis nggak cuman kesabaran nggak cuman untuk melayani mahasiswa ataupun masyarakat society tapi benar-benar ngajarin aku untuk gimana sih caranya memimpin forum menjadi seorang leader gitu karena kan aku di tahap manajerial lah kalau BPH itu gitu jadi kayak punya staff tapi punya atasan juga belajar untuk menengahi belajar untuk berkoordinasi secara vertikal dan horizontal juga gitu lalu juga sering banget saat itu kita diajarkan untuk bertemu para apa ya stakeholder nggak terlepas kementerian-kementerian bahkan aku sering melakukan advokasi isu-isu biaya pendidikan, kesehatan mental, kekerasan seksual, fasilitas banyak banget gitu dan itu langsung diaudiensikan ke DPR ataupun ke Pak Menteri, Bu Menteri langsung gitu yang aku harus datang mewakili mahasiswa UI dan sebagainya gitu. Jadi hal tersebut lah yang mungkin yang cukup membawa aku sampai ke titik-titik selanjutnya. Sehingga ketika aku daftar organisasi yang tadinya kalau BEM kan tingkat skopnya kampus gitu. Terus aku coba level up ke yang tingkatnya nasional kayak Young Leader for Indonesia by McKinsey & Company gitu. Tapi itu lebih ke business consulting tapi alhamdulillah keterima juga gitu. Mungkin karena kontribusi ke sosialnya besar saat itu penilaiannya jadi bisa keterima
lanjut lagi saat itu mungkin tapi di sektor kepemimpinan yang fokusnya di kebijakan publik atau pemerintahan, yaitu di sekolah staf presiden. Alhamdulillah saat itu aku terpilih menjadi 35 kandidat terbaik mewakili Jawa Barat dari 66.000 pendaftar. Itu tuh benar-benar luar biasa karena masuk UI aja tuh kayaknya 8.000 waktu itu yang daftar untuk ke FH-nya gitu. Yang keterima sekitar 100-an. Ini SSP 66.000, yang keterima 35. Dan aku senang karena bisa mewakili Jawa Barat dan juga Universitas Indonesia gitu. Jadi kayak banyak banget tantangan, banyak banget hal yang dihadapi sampai akhirnya bisa di Kemenpora gitu, yang itu juga nggak terlepas dan mungkin karena kontribusi aku di SSP dan lain-lain, karena kan koneksinya juga dari sekolah staf presiden saat itu sampai akhirnya dibawa di Kemenpora juga gitu. Gitu sih Kak kalau dari aku. Keren, keren, keren. Angkat 2 jempol, kalau bisa 4 jempol nih. Saya pinjemin deh, Mas Dava, saya pinjemin. Aduh, pinjemin, thank Ini you. memang benar-benar Tambahin, ya di podcast tambahin. ini ya, Mas Dava. Wah, 6 jempol jadinya Mas ya. betul. Siap. Waduh, kalau masih still work in progress. Wih, Luar biasa banget sih. Dari sepanjang podcast ini kayak nggak berhenti untuk ngomong wow, tepuk tangan tuh kayak, oh pasti selalu gitu. Setiap omongan yang keluar dari narasumber kita itu kayak, oh merefleksikan lagi gitu ya. Wah, kayaknya ini benar-benar, kalau menurut saya sih pantas ya. Apa yang mungkin yang sekarang Mbak Anin ataupun Mas Azam dapetin sekarang, ya memang sepantas itu mereka dapatkan gitu. Karena mereka juga berjuangnya tuh sekeras itu gitu loh. Wah, luar biasa sekali nih. Dari BEM jadi pelayan publik loh sekarang. Gitu. Nggak Iya, main-main loh. pemuda kali ya karena di Kemenpora. Bener-bener. Luar biasa banget. Ini sangat menarik banget nih ya, Mas Dava ya. Kalau misalnya sekarang saya lanjutin ke Mas Azam dulu, boleh gak nih Mas Dava? boleh, boleh, Penasaran boleh nih dong. lanjutannya nih. Nah, melanjutkan dari ini sih, Mas Azam. Tadi kan kita juga, oh, mendengar Mbak Ani ini udah kayak wow sekali gitu ya. Mas Azam juga demikian. Tapi sebenarnya gimana sih, Mas, kalau misalnya kita kan pasti setiap orang tuh punya ekspektasi masing-masing ya, Mas ya. Dan pasti ketika kita juga join akhirnya nih ke organisasi kayak Mbak Ani nih, tiba-tiba dari organisasi di BEM, sekarang, wah, pindah organisasi ke nasional dan di posisi saya sekarang. Otomatis kita juga sebenarnya punya ambisi gitu. Nah, gimana ya Mas caranya untuk mengatasi ekspektasi kita dan ambisi kita nih yang ada di organisasi? Karena kan biasanya kalau udah kecemplung tuh makin lama makin seru tuh di situ kan. Tuh. Tapi nggak mengganggu juga nih di akademik kita gitu Mas. Karena kalau saya, dulu saya ketika saya kuliah, itu sering banget bahkan jadi ledekan gitu ya. Ah, kamu nih, kebetulan saya ngambilnya jurusan komunikasi ya. Ah, kamu mah jurusannya kayaknya di organisasi. Terus organisasi kamu jadi komunikasi ini. Kayak kebalik gitu. Karena kayaknya lebih aktif gitu. Kalau dari Mas Azam gimana nih Mas Azam? Iya, terima kasih ya Mbak Febri ya. Sebenarnya saya ini ya Pak, saya ampun-ampun nih penjelasan dari Mbak Anin ini udah sebenarnya udah melebar kemana-mana, udah sepakat semuanya kita ke Mbak Anin gitu kan. Cuma ya dikarenakan saya apa ya menambah-nambah aja lah ya, atau pelengkap lah pelengkap, pelengkap ya. Jadi memang menarik Mbak Mbak Febri ya. Eh, apa pasti ada hal yang begitu gitu kan ya, karena gini, saya ingin mengatakan seperti ini ya, kita boleh berekspektasi ya, tapi jangan sampai ekspektasi kita melebihi apa yang kita inginkan ya. Karena kalau kita sudah ini ya, kalau kita udah 100% berharap kepada sesuatu ekspektasi yang itu sama aja dengan berharap dengan manusia, bohong semuanya, sia-sia ya. Maka kalau kita ekspektasi kita ya, kita boleh nih berekspektasi tapi jangan tinggi tinggi ya. Oke lah, bermimpi itu tinggi tinggi kan, walaupun nanti turunnya ke langit ke-9, langit ke-6, langit ke-5 gitu kan, boleh nggak apa-apa, tapi jangan terlalu ini juga, jangan terlalu muluk-muluk gitu ya. Apalagi kita terlalu apa ya, kalau saya ini kan selalu ini ya, selalu mengedepankan antara menyeimbangkan ya, apa ya, membuat balance antara duniawi dan ukhrawi gitu ya. Jadi sehingga ketika saya berekspektasi terlalu tinggi dengan organisasi, maka saya harus redamkan. Saya harus redamkan ya. Dengan apa? Dengan saya selalu mengingat
ini saya ikut ini bukan bukan untuk berambisi semata, tetapi saya ingin ekspektasi saya, ambisi saya juga dibarengi dengan keikhlasan saya kepada Allah SWT. Jadi dibarengi antara ukhrawi dan duniawinya. Ketika misalkan kita terlalu berekspektasi tinggi dan kita tidak mendapatkan hal itu, ya, dan maka kita seringkali mendapatkan hal-hal yang gampang sekali itu kecewa. Tetapi kalau kita berekspektasi dan kita sekaligus kita berharap juga kepada Allah gitu ya, kita barengi itu, maka ketika pun kita gagal, ketika kita tidak sesuai dengan ekspektasi tersebut, maka kita tidak terlalu kecewa. Karena apa? Karena kita tidak berharap kepada manusia, tetapi kita berharap kepada pencipta kita. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua nih Mbak, saya ingat sekali ketika saya berkuliah ya, banyak yang bilang nih teman-teman saya di kampus ya, Zam, wah lu lu aktif banget organisasi, lu nggak capek, lu nggak apa segala macam. Ntar lu akademik lu gimana bla bla bla. Ya, tinggal bilang aja, gini deh, yang penting akademik gua aman dan gua bisa berikan yang terbaik buat fakultas ini atau jurusan ini. Jadi kan kalau di kampus saya itu kan tadi ya 2 tahun belajar bahasa Arab, terus ada jurusan idari, jurusan ekonomi, jurusan syariah, sama jurusan sastra Arab. Nah, saya jurusan ekonomi. Nah, ini menarik nih. Selama kampus ini berdiri, LIPIA, ya, itu ketua BEM-nya, jadi ada ketua BEM, tapi formalitas sih. Tapi ya tetap aja ketua BEM gitu kan. Itu ketua BEM-nya dipilih langsung sama rektorat, sama sama petinggi kampus. Nah, semenjak ada kampus LIPIA ini dari awal sampai akhir, dari tahun 80 didirikannya sampai sekarang, sampai tahun 2021 lah, itu belum ada ketua BEM itu dari jurusan ekonomi. Nah, jadi ketika teman-teman saya pada ngeributin apa yang saya lakuin, saya tinggal bilang, udah lu diam aja, ntar gue buktiin kok. Udah lu tinggal doain gue, ya. Pokoknya doain lah supaya gue bisa menyelesaikan amanah ini dengan baik, ya. Nanti lu bakal dapat deh buktinya. Dan terbukti ketika tahun 2022, ya, tahun saya terakhir kuliah, kan saya 6 tahun tadi kuliah ya. Saya masuk di tahun 2016, tamat di tahun 2022. Nah, di tahun terakhir saya kuliah, tiba-tiba ada surat keputusan dari rektorat. Saya terpilih jadi ketua BEM. Ekonomi. Bayangin, tidak pernah sama sekali ketua BEM itu dipilih dari jurusan lain kecuali jurusan syariah. Tiba-tiba ada kertas, ya, dan itu kan after COVID ya kalau nggak salah ya. Dan itu tertempel di mana? Tertempel di berbagai macam mading gitu gitulah, di dinding gitu kan. Dan itu kan pakai bahasa Arab biasanya kan. Nah, di situ ada nama saya terpampang di situ dan jurusannya itu yang paling membanggakan adalah jurusan ekonomi. Maka ketika saya melihat itu dan saya masuk kelas ketika itu, saya bilang ke teman-teman saya, terbukti kan? Wah, lu gokil Zam, gokil. Bukan karena gua, tapi karena doa-doa lu semua. gitu. Jadi gitu ya. Jadi maksudnya kita boleh berekspektasi dengan apa yang kita inginkan, tapi tetap kita harus harus barengi dengan hal-hal yang sifatnya spiritual. Karena kita tanpa pencipta, kita bukan apa-apa. Tapi kalau kita sudah menggenggam sang pencipta, maka insya Allah jalur langit pun kita bisa tembus. Gitu. Seperti itu, Mas Dava sama Mbak Febri. Waduh, top banget pokoknya nih. Wah, ini pembahasannya memang sangat menarik banget nih Mas Azam, Mbak Anin. Dan berhubung nih Mbak Febri, sebenarnya kita pengen banget nih podcast kita ini bisa sampai 24 jam, sama seperti Salam PP Dunia, Salam 24 jam gitu kan. Namun, karena keterbatasan waktu begitu, jadi mungkin yang tadi ini sebelumnya merupakan pertanyaan yang terakhir nih, begitu ya Mbak Febri ya. Dan mungkin selanjutnya kita pengen denger nih closing statement dari tokoh-tokoh muda kita. Kira-kira apa sih harapannya begitu kan? Dan kira-kira apa motivasinya untuk teman-teman semuanya agar bisa
terus mengembangkan potensinya ya, baik dari organisasi atau kuliah, sambil bagaimana kira-kira yang bisa diberikan kepada orang-orang, seberapa pengaruh sosial media itu. Karena kan dua-dua ini kan influencer gitu ya, jadi boleh nih sambil closing statementnya dong, Mas dan Mbak. Mungkin dimulai dari siapa dulu nih kira-kira yang mau duluan? Mbak Anin, silakan Mbak. Mbak Anin, siap. Mbak Anin, silakan Mbak Anin. Oke, izin kakak-kakak semua closing statement duluan. Anyways, sedikit menanggapi yang tadi terkait ekspektasi ya. Betul, ekspektasi itu sebenarnya sumber patah hati gitu. Jadi kita sebagai manusia tugasnya merencanakan, tapi kan Tuhan yang menentukan. Allah yang menentukan. Aku sendiri selalu ketika menjalani sesuatu aku selalu luruskan niat. For your information, aku tuh gap year gitu. I'm a gap year taker. Jadi di tahun pertama emang sempat nggak lulus dulu di PTN, terus di tahun kedua baru lolos gitu. Mungkin saat itu di tahun pertama aku belum lurusin niat gitu. Tapi di tahun kedua aku udah benar-benar niat aku adalah belajar, kuliah. Tujuannya adalah untuk ibadah dan untuk mungkin ikut mengangkat derajat kedua orang tua aku gitu dan mengubah kualitas hidup aku dan keluargaku gitu. Jadi memang ketika niat itu ada, bahkan aku tuliskan gitu saat itu niatnya segala macam. Alhamdulillah aku bisa saat itu keterima di Universitas Indonesia. Bahkan sebenarnya saat itu nggak cuma UI, aku juga keterima di Unpad saat itu. Well, jadi emang apa namanya niat, the power of niat tuh luar biasa, masya Allah banget. Pun ketika aku menjalani kehidupan aku dari langkah tiap langkah, aku tuh ngerasa banget ketika niat aku nggak lurus tuh ada aja masalahnya gitu. Kalau niat aku tuh dunia, dunia, dan dunia, itu tuh selalu benar-benar ada aja gitu. Oke, aku dapetin, tapi ada aja masalahnya. Dan kayaknya tuh hidup aku kurang tenang gitu. Beda ketika aku niatkan semuanya karena untuk ibadah, untuk kebaikan, untuk bantu orang, karena Allah gitu-gitu, itu pasti lurus banget dan adem-adem aja gitu jalannya ya. Paling masalah yang kecil jadi nggak terasa ada masalah, masalah besar jadi kayak masalah kecil gitu, kayak gitu sih. Jadi mungkin pesannya ini langsung nyambung ya ke closingnya, lebih ke ketika kalian menginginkan sesuatu apalagi yang berkaitan sama pendidikan, kalian ingin mengubah kualitas hidup seseorang, teman-teman tuh perlu banget untuk meluruskan niat. Pun dalam kalian berorganisasi, kalian kuliah gitu, kalian bimbang harus memilih yang mana, serahin aja ke Tuhan dan ingat, tapi identifikasi apa sih mau kamu gitu. Jangan mau teman-teman kamu, jangan mau orang tua kamu, bahkan mau kamu sendiri tuh apa gitu. Kamu tuh mau organisasi tuh karena apa sih? Karena masalah anak muda sekarang salah satunya adalah FOMO, fear of missing out, dan aku juga sempet gitu FOMO, kayak itu temen aku ikut ini aku juga mau ikut, atau ih kok aku nggak ikut ini, kok aku jadi beda. Nggak apa-apa tahu, ikan salmon juga beda melawan arus gitu. Jadi ya jadilah ikan salmon yang mampu melawan arus gitu, ketimbang ikut-ikutan orang, dan pilih jalan kamu sendiri gitu. Dan ingat, niatnya harus lurus biar dimudahkan. Makanya dalam langkah kehidupan aku tuh selalu niat aku tuh apa sih ngejalanin ini, am I happy gitu, aku happy nggak sih, terus kayak apa sih niatnya gitu, apa udah karena Allah gitu, apa udah karena apa sih yang aku kejar gitu. Karena kan dunia itu sifatnya sementara ya, maaf ya ini agak jadi religius dan agamis gitu, cuman aku merasa bahwa emang dunia itu sementara guys sifatnya gitu. Tapi tidak terlepas aku nggak sesuci itu ya, maksudnya aku kadang kayak duniawi banget, ambisius banget, ekspektasi akan banyak hal, dan ya pada akhirnya nyakitin diri aku dan capek gitu. Makanya ketika kita mengejar dunia, ya mungkin kita akan dapatkan dunia dengan susah payah, dengan lelah, tapi ketika kita mengejar akhirat, kita akan dapatkan keduanya, dunia dan akhirat gitu. Sehingga itu yang selalu melandasi dan melatar belakangi aku untuk terus ngejar mimpi, tapi niatnya harus jelas dan jangan sampai keluar dari aspek agama aku gitu. Lalu pesan selanjutnya lebih ke ini, anak muda tuh termasuk aku sendiri ya, ini jadi reminder for me as well. Aku merasa bahwa kita tuh takut banget untuk mencoba dan gagal gitu. Jadi kayak kadang kita tuh udah mundur duluan sebelum mencoba. Kenapa? Karena kita tuh takut banget sama yang namanya kegagalan. Tapi aku tuh selalu percaya nggak ada yang namanya gagal. Jadi either you win or you learn gitu. Kamu tuh nggak pernah gagal, tapi yang ada namanya belajar. Karena apa? Karena dulu aku sempat bikin kesalahan di event pertama aku gitu lah. Terus aku bilang ke kakak ketuanya, kak maaf ya aku bikin kesalahan, jadinya berantakan acaranya. Terus yang disampaikan ke aku cuma satu, Nin, nggak ada yang namanya gagal, nggak ada yang namanya salah, yang ada yang namanya belajar. Ini kan event pertama kamu jadi tahu kesalahan kamu di mana dan kamu bisa lebih baik dan benar. Dari situ aku bisa jadi pembicara dan lain-lain, aku bisa evaluasi diri aku dan menjadi lebih baik. Pun dalam kehidupan aku sering banget menemukan badai, banyak banget yang ya tadi yang Kak
Febri bilang juga bahwa semakin tinggi mungkin anginnya semakin kencang. Itu terjadi banget Kak sama aku. Apalagi fase-fase ini aku merasa banyak banget orang yang tiba-tiba random masuk ke kehidupan aku dan tiba-tiba wah apa nih, masalah apa nih, atau kayak ada aja orang yang berusaha menjatuhkan, ada juga masalah yang dihadapi. Tapi balik lagi, aku selalu berprinsip ketika selama aku berada di jalan yang lurus, aku tidak bikin kesalahan, bahkan aku tidak merugikan orang lain, aku jalani hidup aku atas niat aku untuk menjadi orang baik, untuk membantu orang banyak, bahkan karena Tuhan gitu, aku yakin Tuhan bakal berpihak gitu. Jadi let them be, dan aku selalu let go and let God gitu. Kayak ya udah gitu, apapun yang terjadi dalam hidup, pokoknya kalian harus fokus ke diri kalian, jangan dengerin omongan orang, ikuti kata hati kalian, cari tahu apa yang kalian mau, dan apa ya, let time tells the truth gitu. Aku selalu percaya waktu yang bakal menjawab semuanya. Selama kalian gak salah, ambil pilihan yang terbaik buat diri kalian, jangan lihat kanan kiri, fokus ke yang ada di depan, dan selalu ingat bahwa kita itu hidup di present, bukan di future, bukan di past. Jadi fokus ke hari ini gitu, karena hasil yang kita dapatkan nanti adalah hasil yang kita kerjakan hari ini. Itu aja mungkin pesan dari aku. Thank you banget, sampai ketemu semuanya di tangga kesuksesan. Thank you. Luar biasa. Terima kasih, Mbak Anin. Wah, tadi udah denger dari Mbak Anin semakin siap nih kayaknya ya. Tapi kayaknya kita juga perlu dengar juga nih dari Mas Azam nih. Biar kayaknya bukan cuma siap aja secara niatan, bisa langsung menggebrak ini dunia nih. Silakan Mas Azam. Ya, apa ya, bingung udah kayak wow gitu sama kesimpulan dari Mbak Anin tuh udah wow, kayaknya udah nggak ada lagi deh. Ya, tapi oke, ini kesimpulan ya. Apa namanya? Mungkin ada beberapa poin aja ya, singkat aja sebenarnya. Yang pertama, mungkin bagi teman-teman yang ada di luar sana, ya teman-teman Gen Z khususnya, ya, dan mungkin setelah Gen Z itu apa, Alpha ya? Iya, Setelah Gen betul Z Mas. apa ya, benar ya? Paham. Nah, apa? Benar-benar Bener, apa? Alfa. Iya, Nah, Mas. bagi teman-teman Gen Z dan Alpha di luar sana, ya, saya sih sebenarnya tidak terlalu menyarankan untuk berkuliah sambil berorganisasi. Kalau ada kalaunya, kalau otak kalian nggak nyampe, ya itu aja. Yang pertama itu, ya kalau otak kalian nggak nyampe. Tapi karena apa? Karena belajar itu adalah amanah yang paling besar yang dititipkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian itu buat nyuruh kalian kuliah itu adalah belajar, bukan berorganisasi. Ya, tapi kalau misalkan teman-teman di luar sana, ya otaknya udah nyampe, ya maksudnya bisa mengikuti semua pelajaran mata kuliah yang teman-teman hadapi di dunia perkuliahan, ya boleh, welcome, ya ayo login ke organisasi, ya itu yang pertama gitu ya. Yang kedua, jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan organisasi guys, ya jangan terlalu berekspektasi dengan terlalu tinggi dengan organisasi. Lagi-lagi ini kembali ke ekspektasi tadi ya, karena saya jujur ya, saya ketika jadi pimpinan FOSE tadi, ya itu tidak semena-mena saya kayak apa namanya, kalau ke daerah tidurnya di hotel atau gimana ya. Saya jujur, saya pernah ke Madura, ya saya pernah ke Madura acara apa gitu ya, acara teman-teman yang ada di sana gitu ya, teman di sana. Itu saya nyampe jam 3 pagi. Jam 3 pagi, dan ketika saya nyampe itu diturunin, itu saya lagi keadaan tidur. Maksudnya saya lagi tidur dibangunin, mas turun udah nyampe gitu. Dan ketika saya hubungi panitia yang ada di sana, itu nggak ada jawaban sama sekali, dan akhirnya saya tidur di toko. Jadi kan kalau ada toko gitu kan ada alamannya gitu kan. Nah saya tidur di situ sampai jam 6 pagi, dan jam 6 pagi itu dibangunin sama pemilik toko, mas sana mas mbak, waduh saya dikira mulung sana mas, ya. Jadi gitu. Yang kedua, walaupun teman-teman nanti ya, teman-teman Gen Z, teman-teman Alpha masuk pun organisasi ya, tapi ingat ya, setelah melewati yang pertama tadi, kalaupun masuk organisasi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi ya. Karena kalau sekarang sebenarnya bukan hanya organisasi ya, karena sekarang itu kan lebih banyak magang ya. Jujur ya, Mbak Anin ya, sekarang itu lebih banyak magang
Ya bahkan teman-teman Gen Z dan teman-teman Alpha itu lebih 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 memilih untuk magang daripada organisasi, dan bahkan sekarang ini apa ya, menjadi challenge juga bagi organisasi dimanapun berada, ya pasti kekurangan kader lah, kekurangan orang lah ya, karena memang Gen Z sekarang tuh pada pengennya magang, tapi it's fine lah, it's fine, itu pilihan kalian gitu ya, pilihan kalian, karena sama aja ketika magang pun ya kalian berorganisasi gitu loh, ada strukturnya juga, ada hal-hal KPI yang harus dikerjakan dan program-program yang harus dilaksanakan. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga ya, yang ketiga terakhir ya, ya apa namanya, lakukanlah yang terbaik gitu ya, lakukanlah yang terbaik menurut kamu baik ya, karena kalau misalkan ketika menurut kita baik ya, maka insya Allah sesuatu itu akan berjalan dengan baik ya. Ini saya akan menyampaikan dengan apa namanya, dengan sebuah patah di dalam bahasa Arab. Ida ida hasana syai hasana kullah. Ida fasada syai fasada kullah. Jikalau niat kita, jikalau prasangka kita baik terhadap sesuatu, maka insya Allah kedepannya itu akan mulus dan baik. Tetapi jikalau prasangka kita buruk terhadap sesuatu, maka hati-hati, semuanya itu akan menjadi buruk. Jadi tergantung perspektif kita, tergantung pikiran kita. Maka berpikir positiflah dan lakukan yang terbaik selagi kamu masih muda. Karena masa muda tidak bisa diulang. Masa muda tidak bisa diulang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Ya walaupun ini hanya sekedar apa ya, walaupun ya mungkin bisa dianggap bacot ya, cuma inilah yang kami rasakan. Inilah yang kami rasakan sebagai generasi-generasi sekarang. Ya bagi teman-teman Gen Z dan teman-teman Alpha. Ya, jangan sampai menyesal seperti kami sekarang ini. Mungkin itu aja Mas Dava dan dan Mbak Febri. Siap, terima kasih Mas Azam. Ini Mas Azam, Mbak Anin, ini kita bakalan putar lagi nih di 2045 di Indonesia Emas ya kan. Wah, ini bakalan bisa dilihat nih apa yang hari ini disampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bukan hanya kita saja gitu kan, tetapi juga teman-teman. Jadi kalau sekarang kan yang lagi heboh kan mungkin ya ada acara-acara program-program yang keren ya di TV ya. Mungkin ada Najwa Shihab ataupun lainnya. Mungkin ini nanti ada Mbak Febrianti Rukmana gitu kan, atau Mbak Anilia kan yang lebih keren gitu ya, atau Mas Azam Latif gitu ya. Mudah-mudahan. Bang Adam di kursi kabinet. Waduh, amin. Karena Mbak Febri, saya yakin dan percaya gitu kan. Karena ini kan di tahun 2045 ini kan bakalan kita yang menggantikan posisi-posisi strategis di negeri ini. Dan saya percaya dan yakin semangat itu telah ada gitu kan di hari ini, di forum ini. Dan mudah-mudahan bisa membawa kita sampai ke sana ya Mbak ya. Kita reunian di Istana Negara nantinya ya. Amin. Amin, amin. Amin. Kita Gitu. kita bantu kawal ya dari podcast ini, kita kita bantu kawal ya, sampai benar-benar luar biasa. 2045. Mudah-mudahan luar biasa, luar biasa. Dan mungkin sebelum ditutup lagi, saya minta dong 3 kata mungkin dari Mas Azam atau Mbak Anin, kira-kira 3 kata motivasi yang bisa membuat apa ya, motivasi untuk terus bangkit hari ini bahkan untuk selamanya. Ya mungkin boleh dari Mas Azam dulu, 3 kata apa yang boleh disampaikan untuk para penonton. Apa nih Mas Azam kira-kira? Enggak, saya terkesima minuman Mas Dava kan, manis banget. Iya. Waduh. Bisa aja Mas Azam. Salah. Bingung. Oke, 3 kata. 3 kata. Terus berjuang ya. Oke, terus berjuang ya. Oke, siap. Berjuang. Kalau dari Mbak Anin gimana nih 3 katanya? Apa kira-kira yang mau disampaikan? Waduh, apa ya? 4 kata boleh nggak? Boleh, 4 kata Boleh deh, boleh boleh deh. deh. Yang lagi rame ya. Yang lagi rame tuh Gen Z lemah. Iya, L-nya leader. Nyambung nggak sih? Wih. Oh, Siap. Lemah. Siap gitu ya. siap. Kan Gen Z spasi lemah, L-nya spasi leader 4 ya. Leader. Wah, siap. Oke. Amin. Amin. Kita tunggu ya. Berarti 2045 nih banyak Gen Z yang akan menjadi leader dan salah satunya Mbak Anin. Kita Amin ya tunggu Allah. nih ya. Amin. Mbak Anin besar. Amin. Aduh. Saya Jadi juga menteri. sebenarnya berharap sih
gitu. Mas Azam juga nanti saya lihat ya, pokoknya di 2045 gitu ya. Ada Mas Azam, Mbak Anin masuk TV gitu kan ya. Mas Adam Wih, Wih, pelantikan ya. wih. wah boleh, Paling boleh. Kita tunggu aja, kita paling kawal sampai 2045. paling saya nunggu paman saya jadi apa MA dulu. MK ya, sorry. Aduh, nunggu diubah lagi Aduh. kali ya. Jadi buat aku kok di bawah 25 tahun kali. Oke. Nah, mungkin juga harapannya bukan cuma ini buat Mas Azam dan Mbak Anin aja, tapi untuk teman-teman, terutama teman-teman yang perhimpunan nih, yang dimanapun berada, yang mendengarkan ini nantinya gitu ya, jadi bisa terinspirasi dan termotivasi juga untuk punya cita-cita yang tinggi, tapi juga dilakukan gitu. Contohnya Ya, kayak Mas Azam sama Mbak Anin ini gitu. Mereka sudah mempersiapkan dirinya dari lama gitu. Makanya di sekarang ini udah tinggal memanen hasilnya. Nah, itu juga harapannya teman-teman yang mendengarkan ini ya, mendengarkan kata-kata yang tadi deh. Pokoknya nggak ada yang nggak bisa gitu ya. Hanya perlu keberanian untuk bermimpi, tapi harus ditindaklanjuti juga gitu. Tetap semangat nih buat teman-teman, tetap belajar, jangan berhenti. Pokoknya buat menginspirasi juga. Karena benar kata-kata Mas Dava menurut saya, kita itu agen perubahan dan dunia menanti kontribusinya kita. Betul gak Mas Dava? asik, Betul asik, asik. banget. Sebagai kontribusi tanpa basa-basi, begitu ya Mas Azam ya? Dan Mbak Anin. Yo, asik, asik. Kita butuh Siap. aksi. Kita butuh aksi, bukan hanya sekedar kata-kata basi. Wis, Wih, mantap. siap, siap. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kita hari ini. Dan mudah-mudahan bagi teman-teman yang nonton, kita doakan nih. Semoga mudah-mudahan diberikan kesehatan, kelancaran aktivitas, dan mudah-mudahan kelak menjadi pemimpin Indonesia. Begitu juga dengan mudah-mudahan kelak menjadi pemimpin dunia. Amin, amin ya Rabbal Amin, Alamin. amin, Oke, amin. dan mungkin sebelum kita akhirin, kita boleh untuk foto bareng terlebih dahulu. Ya, karena saya mau foto bareng sama calon-calon orang hebat di 2045 nih. Biar Biar nanti ada pas di 2000, dokumentasinya ya, ya, Mbak ya. biar di 2045 kita Ampun. udah upload dulu ya. Oh, saya Benar, juga benar, pernah benar. loh foto bareng gitu. Ya mungkin bisa dibantu Mas Dava. Oke, ya. Oke, saya ambil ya. Ya, satu, dua, tiga. Oke, sebentar, sebentar. Saya mohon cek dulu terlebih dahulu. Oke, lagi. Mau lagi, Mbak. Satu, dua. Oke, wah, Mas Rizky mana ikut ya. Satu, dua, tiga. Oke, siap. Mantap. Mantap. Terima kasih Paten. banyak sekali lagi ya Mas Azam, Mbak Anin sudah membantu kita nih menginspirasi agen perubahan di 2045 inilah setidaknya. Mohon maaf jika banyak salah-salah kata atau perbuatan yang tidak disengaja gitu ya. Semoga nggak kapok dan siapa tahu akan ada part selanjutnya nih. Siap-siap Ya. diundang lagi, Mas, gitu ya. Bas Ya, Mbak Anin ya, siap-siap. politik. Bas